Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kiranya kebaktian kita juga pada minggu ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita masih berbakti dan memuji namanya di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita masuk dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama saat teduh. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 3 ayat 1 sampai 4. Untuk itu jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Bapa di sorga agar diberikan ketulusan hati dan pikiran ketika kita datang menyembah Dia. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh umat manusia untuk menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam dalam diri kami masing-masing, sehingga firman-Mu tetap hidup dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami mengenal jalan-Mu. Terimalah doa dan syukur kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemberian-Mu
Mari kita bersatu teduh sejenak, menyerahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan telah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita sebagaimana tertulis dalam buku halaman C. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami membuat kami lupa atas kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan firman Tuhan bagi mereka yang mengaku dengan sungguh-sungguh, firman penyegaran iman yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam sukacita dan keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sabdanya minta diberkati.
dan kiranya Raja yang mulia, kami hamba-Mu setia, dan serta malak-Mu berilah kami ini pujian dan puisi. Tuhanmu, tangan-Mu, bimbinglah kiranya kami selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan secara bersahut-sahutan yang diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya akan membaca ayat yang pertama dan jemaat membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Dan pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Untuk itu kami persilakan bangkit berdiri. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur baginya selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan bersama-sama. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kita Amin. persilakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati serta mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nafiri GMI Jakarta Pusat, Minggu 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada kita semua. Kiranya kita semua setia mengikuti ibadah gereja kita sekalipun secara online, sehingga iman kita terus bertumbuh dan ikatan persekutuan gereja kita pun semakin kuat. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Tema khotbah GMI Jakarta Pusat minggu ini adalah Panggilan Tuhan atas Keluarga dengan pembicara Pendeta Sumardi. Sehubungan dengan diperpanjangnya PSBB periode ketiga yang dimulai pada tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. GMI Jakarta Pusat akan terus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Maka semua kegiatan GMI Jakarta Pusat masih akan dilaksanakan secara online sembari menunggu diberlakukannya new normal. Selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 0132 87534. BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat, atau dikumpulkan per keluarga, kemudian diserahkan ketika kita beribadah kembali di GMI Jakarta Pusat.
Katekisasi CD akan diadakan hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pukul 13 WIB menggunakan metode online atau Zoom dengan pengajar Pendeta Evi HL Harefa. Bimbingan pranikah akan diadakan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 18 WIB menggunakan metode online atau Zoom dengan pengajar Pendeta Sumardi. Kita terus berdoa minta perlindungan, pertolongan Tuhan, dan berupaya agar kiranya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia maupun di dunia segera berlalu. Kita juga mempersiapkan diri untuk memasuki new normal dengan tetap waspada, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, serta tetap memperhatikan prinsip social distancing. Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online, dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami yang besar adalah ketika kami mengalami hadirat-Mu di dalam hidup kami secara pribadi. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu Bapa, untuk menaikkan seluruh doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Meskipun ya Bapa kami terbentur oleh jarak dengan via online, namun kami merasakan kesatuan di dalam kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada Engkau Bapa, kiranya dengan suasana seperti ini pun membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan dan membawa hati kami selalu rindu akan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kepada-Mu, kiranya Engkau juga boleh menggerakkan hati dan iman kami menjadi iman yang hidup. Di tengah situasi sekarang ini, ajarkan kami untuk berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa. Dalam situasi ini ajarkan kami juga untuk kami boleh melihat maksud Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan saat ini adalah kesempatan terindah kami juga boleh kumpul keluarga bersama-sama. Tuhan, terima kasih kesempatan itu Tuhan. Biarlah dalam kesempatan ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami juga terus membangun mesbah keluarga kami. Tuhan, satu harapan dan kerinduan kami, bahwa kami terus mau membangun hubungan dengan Tuhan lewat keluarga kami, lewat anak-anak kami, dan lewat semua sanak saudara kami yang boleh berkumpul di tengah-tengah situasi yang sekarang mencekam. Tuhan, biarlah kami boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami. Dan saatnya bagi kami juga untuk berdoa bagi setiap mereka yang berjuang di garda terdepan. Tuhan, kami berdoa untuk segenap tenaga medis. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau tetap memegang Tuhan kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan Yesus. Jikalau mereka jauh dengan keluarga mereka karena melaksanakan tugas kemanusiaan, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau juga terus membentengi mereka ya Bapa, dan memberikan topangan sehingga mereka boleh terlindung. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, mereka yang ada di dalam bidang medis, baik dokter dan segenap perawat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah iman mereka tidak mundur, namun mereka terus percaya bahwa Allah yang mereka hidupi, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang benar-benar menjaga mereka. Ketika mereka melakukan tugas, Tuhan, Engkau tetap mendampingi mereka. Tuhan, saat
saat ini kami berdoa kepadamu Bapa. Satu pengharapan dan kerinduan kami, dimanapun seluruh jemaat kami berada, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh taruh di dalam hati mereka. Dan mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada di dalam hati mereka. Dan mereka pun tetap memegang Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, jikalau mereka ada yang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, di dalam ekonomi, untuk kebutuhan sehari-hari, oh Tuhan Yesus, ajarkan kami juga untuk membuka mata kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa, untuk kami boleh saat ini melakukan apa yang ingin Tuhan kehendaki. Dan biarlah kami juga boleh menyalurkan kasih kami kepada mereka dengan apa yang kami miliki. Sesederhana apapun yang kami berikan, itu berguna bagi mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, Engkau juga menjagai segenap apa yang menjadi kerinduan mereka, kecemasan mereka. Biarlah mereka sungguh Tuhan belajar percaya kepadamu. Dan kami juga berdoa saat ini kepada Engkau Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat kami Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada yang bekerja dari rumah. Engkau juga melindungi mereka Tuhan. Biarkan semangat kerja itu boleh mereka pegang. Dan mereka juga mau melakukannya dengan tanggung jawab. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk jemaat kami. Mereka yang saat ini Tuhan merindukan pasangan hidup. Mereka juga yang merindukan keturunan. Dan mereka yang punya pergumulan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak diam. Dan Engkau mendengarkan setiap jeritan umat-Mu. Dan kami ajarkan bukan hanya meminta, tetapi kami memiliki iman yang hidup. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan saat ini kepadamu seluruh jemaat kami yang mengalami sakit. Engkau juga Tuhan yang turun tangan melawat mereka Tuhan, memegang setiap organ tubuh mereka yang sakit. Dengan bilur-bilur darah-Mu Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu dan terjadi kesembuhan di dalam iman mereka yang hidup. Kami berdoa juga untuk setiap obat-obatan yang mereka pakai dan mereka makan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lewat itu boleh menjadi sarana kesembuhan. Demikian juga dokter, perawat yang menangani. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami atau adik-adik kami, mereka yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Kau juga memberkati mereka, memberkati usaha jerih lelah mereka, memberkati setiap pelajaran apa yang sudah mereka terima, dan mereka boleh pertanggungjawabkan dengan baik. Dengan ujian mungkin saat sekarang via online, biarkanlah mereka boleh dapat mengerjakannya. Demikian juga mereka yang akan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, kiranya Tuhan juga yang tetap menopang mereka, membentengi mereka, dan ajarkan mereka boleh belajar berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, banyak hal yang kami mau naikkan kepada Engkau. Dengan setiap doa dan permohonan kami Tuhan yang tidak putus-putusnya, namun kami percaya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus Tuhan, ajarkan kami untuk boleh mengimani setiap hal yang boleh kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Kau boleh pakai hamba-Mu dan urapi dia dengan wibawa ilahi, sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan Tuhan dan boleh memberkati kami semua. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi alarm yang boleh mengingatkan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mendengarkannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sumardi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita sambut nyanyian kita nomor 88 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang terakhir, jemaat bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam doa. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, inilah juga doa kami pada pagi hari ini. Roh Kudus yang sudah membimbing, mengilhami para penulis Alkitab, Roh Kudus yang sama yang akan membantu kami, menolong kami untuk boleh memahami artinya, bahkan juga taat melakukan apa yang dikehendakinya. Kami hari ini bersuka cita karena kami boleh merayakan peristiwa besar dalam kehidupan kami, di mana Engkau hadir di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami semuanya mengerjakan setiap kehendak-Mu. Kami hari ini ingin belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami setiap pribadi, baik kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun setiap jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka yang bergabung dalam ibadah ini. Kami mau menyambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bagaimana pengalaman Ades Gate kita dalam minggu ini? Minggu lalu kita bersama-sama ibadah gabungan satu wilayah dua ini dan dari wilayah yang memandu kita. Saya percaya kita semuanya boleh diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita bersama-sama dengar. Baca kalau yang tidak bisa mengikutinya, karena dibagi juga dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk rekaman audio juga dibagikan. Harapan saya semangat Ades Gate itu terus membara dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini hari yang sangat istimewa sebenarnya, tetapi hampir atau nyaris mungkin semua gereja tidak begitu merayakan
Ya mungkin gereja kita hanya mengingat saja. Hari Pentakosta, Minggu Pentakosta. Sudah berbicara Minggu Pentakosta memang berbicara tentang perayaan besar. Memang awalnya ini perayaan orang Yahudi yang berikutnya kemudian dihubungkan dengan bagaimana Tuhan Yesus atau Tuhan Allah menggenapi janjinya memberikan penolong kepada saya dan saudara. Peristiwa itu sangat spektakuler, bagaimana murid-murid yang pada waktu itu berkumpul bersama-sama dan Roh Kudus mengurapi mereka semua dan mereka berbicara dalam bahasa yang boleh dipahami oleh semua pendengarnya pada waktu itu. Saudara, memang kesempatan pagi ini saya tidak membawakan teks dari peristiwa Pentakosta itu sendiri karena seperti yang saya katakan dari awal bulan ini kita membahas topik-topik khotbah John Wesley. Dan hari ini kita giliran khotbah yang minggu ke-5 terakhir dari minggu bulan Mei ini. Saya tidak ambil tentang Roh Kudus tetapi saya mengambil satu topik tentang keluarga. Saudara, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, apalagi ayat-ayat yang sering dikutip juga dari Yoel salah satunya, saudara, yang mendapat perhatian di sana juga menyangkut anggota keluarga, menyangkut generasi, menyangkut kaum muda yang bagaimana oleh Roh Kudus mendapatkan pengurapan, penglihatan, mendapatkan karunia nubuat dan lain sebagainya. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik dari khotbah John Wesley yang ke-94. Memang judul aslinya On Family Religion, tapi saya tidak ambil judul itu plek. Saya mengambil satu topiknya tentang panggilan Tuhan atas keluarga. Saudara-saudara, dari setiap apa yang kita dengar selama bulan ini, semua kita ambil dari khotbah-khotbah John Wesley. Dan kalau kita membaca setiap khotbahnya itu luar biasa, Tuhan memakai hambanya pada zamannya. Dan kerinduan kita bersama pada masa-masa apalagi bulan Mei ini adalah bulan Arsgate, bulan misi. Kerinduan kita pun zaman ini dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi generasi kita. Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua bagian terakhir, kita akan membaca 2 ayat saja dari ayat yang ke-14 dan 15. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan membaca bagian terakhir, bagian ini yang dikutip dalam khotbah John Wesley. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat ini terutama bagian yang terakhir ini sangat populer sebetulnya. Saya sering masuk ke dalam sebuah rumah orang dan ada beberapa yang suka tempel itu tulisan. Apakah dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk renda itu sulaman, ada dalam bentuk kayu yang dipahat. Saudara, sebagai satu pengakuan, sebagai satu komitmen, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini satu
Kalau kita membaca konteks Yosua ini adalah Yosua sudah pada masa tuanya. Boleh dikatakan ini sebagai satu pidato atau kata perpisahan. Jadi kalau di dalam pasal 23 itu disebut pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Saudara, karena Israel terdiri dari macam-macam suku dan Yosua memanggil mereka semuanya, saudara. Kalau saudara lihat di situ, siapa yang dipanggil? Para tua-tua, para kepala, para hakim, para pengatur pasukannya, dan mereka dibawa ke satu tempat. Sikem namanya. Saudara-saudara, pidato perpisahan atau seperti kata terakhir, mandat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Saudara, ketika saya membaca kitab Yosua ini dan menelitinya, saya sangat-sangat diberkati karena tokoh yang nyaris tidak pernah melanggar perintah Allah itu Yosua. Dan sangat menarik sebenarnya dalam kitab Yosua ini kalau kita meneliti dengan seksama saudaraku, Yosua itu orang yang taat. Mungkin sebagian kita ada yang berkata, Pak itu Yosua kan pernah melanggar karena dia menerima orang Gibeon. Saudara, kalau saudara perhatikan, bukan Yosua yang menerima orang Gibeon. Pokoknya keseluruhan kitab Yosua itu menceritakan bagaimana Yosua, seorang pemimpin Israel yang disebut sebagai abdi Musa, penerus dari Musa, adalah orang yang taat. Dan setiap mereka atau Yosua memimpin penyerbuan satu tempat itu didasarkan ketaatannya kepada Allah. Kalaupun ada orang-orang yang melanggar, Yosua tidak sungkan-sungkan untuk menghukumnya. Nah saudara, ini semua sudah mereka lalui. Semua daerah-daerah Kanaan sudah dikuasai. Yosua sudah tua. Dan mereka, orang-orang yang dipimpin itu juga semakin banyak. Ini kali terakhir Yosua mengumpulkan mereka dan berbicara di depan mereka. Dan kalau sudah memperhatikan, yang dikumpulkan adalah para pemimpin mereka. Yang dikumpulkan orang-orang yang punya pengaruh, yang dikumpulkan orang-orang yang diharapkan juga bisa mempengaruhi. Dan yang menarik saudaraku, mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Sikem. Saudara, kalau kita berbicara kenapa Sikem ya? Kenapa tidak tempat lain? Saudara, sebenarnya Sikem ini kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, salah satu contohnya, nanti saudara bisa membaca ayat yang ke-6 dan 7, di sanalah juga Abraham ketika dia menerima janji Tuhan. Tentang apa? Bahwa daerah atau tanah Kanaan ini akan diberikan sebagai tanah milik pusaka Israel. Jadi bukan sekedar memilih tempat, tetapi Yosua ingin membawa orang Israel, khususnya para pemimpin-pemimpin itu, untuk melihat betapa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah Kanaan, bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka mendapatkannya, dan saat ini bagaimana Tuhan ingin menjadikan umat Israel umat kesayangannya. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang tempat ini, tempat yang khusus karena tempat di mana Tuhan menjanjikan tentang Kanaan kepada Abraham. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang pemilihan orang Israel sendiri, kalau kita membaca dalam Keluaran 6 ayat 6 itu dikatakan di sana begini, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Allah kulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Sudah jelas panggilan Tuhan. Ketika Musa membawa orang Israel mau keluar dari Mesir, alasannya juga jelas, akan beribadah kepada Tuhan. Maka sudah ketika kita berbicara bagaimana Musa menyampaikan pidatonya terakhir, dipilihlah tempat itu untuk umat Israel mengingat akan siapa, untuk
apa mereka dipanggil, untuk apa mereka dipilih, untuk apa mereka mendiami Kanaan, saudaraku. Saudara, kalau kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan, tadi ayat yang dikutip oleh John Wesley, bagian yang terakhir itu, ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan, seisi rumah. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan seisi rumah. Ini selalu menjadi perhatian penting dalam Alkitab. Tetapi ini justru yang sekarang ini, zaman-zaman ini dianggap sebagai urusan pribadi. Lihat keluarga-keluarga. Ada banyak keluarga yang satu orang percaya kepada Tuhan, yang lain tidak. Ada keluarga yang begitu sepertinya baik-baik saja, tapi ada 1, 2 orang atau 3 orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Kan itu masalah pribadi. Kalau bicara tentang Tuhan itu urusan pribadi. Saudara, perhatikan baik-baik. Alkitab, Tuhan sendiri memberikan perhatian yang sangat serius. Bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan bicara pribadi, tapi bicara komunitas, keluarga. Maka saudara perhatikan ketika minggu lalu Pak Bishop ambil khotbah dari Lukas 19 ya, tentang Zakius. Saudara memperhatikan ayat terakhir itu, ayat terakhir dari bagian pasal 19 itu dikatakan apa? Dia dan seisi rumahnya. Dia dan dalam rumah, anggota rumah ini. Sudah, jadi bukan hanya Zakius yang diselamatkan. Menyangkut siapa? Keluarga Zakius. Sudah ingat cerita yang lain? Umpamanya Cornelius, seorang tentara. Bukan hanya Cornelius yang percaya, tapi Cornelius dan seluruh keluarganya. Cerita Lydia sama. Termasuk cerita ketika kepala penjara Filipi bertobat. Kamu dan seisi rumahmu. Sudah perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan perhatian yang serius kepada keluarga. Jadi jangan anggap urusan percaya kepada Tuhan itu urusan pribadiku. Itu sangat egois dan itu bukan yang Tuhan pikirkan. Saudara-saudara, kita ingin belajar hari ini menyangkut panggilan Allah atau panggilan Tuhan atas keluarga. Dan saya ingin berbicara 2 hal saja pagi hari ini. Panggilan apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita, ya, menyangkut keluarga kita. Yang pertama, saudara, yang kita boleh bersama-sama akan diskusikan, bahas bersama adalah Allah memanggil keluarga kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, Tuhan Allah memanggil kepada kita, keluarga kita, untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, kalau saudara memperhatikan dari 2 ayat ini saja, kata ibadah, atau sebetulnya kalau dalam bahasa aslinya itu bisa avodah, bisa abodah, ya, itu disebut 7 kali. 2 ayat ini menyebut 7 kali. Berarti memang persoalan penting di sini menyangkut ibadah. Persoalan yang sangat esensi di sini, mendasar di sini menyangkut ibadah dan yang lain. Nah, saudara, saya coba mencarikan arti dasarnya menyangkut ibadah atau abodah atau avodah ini, itu bisa berarti melayani, bisa berarti berbakti, ya, melayani. Makanya abodah inilah kata dasarnya abad, dia melayani. Inilah dari kata, nanti muncul kata ebed, hamba, ya. Jadi ada kait mengkait itu. Melayani,
berbakti, mengabdi. Atau dengan kata yang lebih umum, bagaimana kalau saya sedang berbicara tentang abodah, ibadah berarti saya memiliki ketaatan pada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan memanggil keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan saja, itu berarti saya dan saudara hanya taat kepada Tuhan saja. Saudara jangan salah mengerti tentang ini. Karena ada banyak orang memakai ini sebagai satu pelarian untuk tidak menghormati orang. Bukan itu maksudnya. Banyak orang yang tidak menghormati dalam organisasi, tidak menghormati pemimpin. Yang penting saya takut kepada Tuhan saja. Itu pelarian namanya, bukan itu. Ada anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Pokoknya yang saya takut hanya Tuhan saja. Bukan itu maksudnya. Ya, atau sesama kita tidak saling menghargai dengan alasan yang pokoknya yang saya takut hanya Tuhan saja. Bukan itu artinya. Ya, takut kepada Tuhan saja, percaya taat kepada Tuhan saja bukan berarti saya dan saudara mengabaikan relasi dengan yang lain itu. Ada bagian masing-masing, saudaraku. Tapi saudaraku, dalam konteks ini yang kita mau bahas, kita mau fokus adalah panggilan keluarga, panggilan Tuhan terhadap keluarga saya dan saudara. Bagaimana kita harus membawa keluarga kita benar-benar beribadah, taat kepada Tuhan saja. Tentu hal ini tidak hanya berbicara tentang ritual. Tidak hanya berbicara tentang rutinitas. Tetapi ini berbicara sesuatu yang lahir dari hati kita. Berarti menyangkut kepercayaan kita, iman kita. Kita mengasihi Allah, Tuhan, dan di sanalah kelihatan bagaimana saya dan saudara taat. Saudara beda taat seorang budak dengan taat seorang anak atau istri atau suami. Karena budak taat ketakutan. Takut, taatnya karena takut. Tapi suami atau istri atau anak-anak taat bukan karena takut. Semestinya karena mengasihi. Ibu-ibu kalau engkau melakukan apa yang diinginkan suamimu bukan karena takut, bukan? Atau bapak-bapak kalau engkau melakukan sesuatu yang diinginkan istrimu bukan karena takut, bukan? Karena Anda sayang mengasihi istri Anda. Karena Anda mengasihi suami Anda lakukan. Taat juga itu artinya, saudaraku. Nah saudara, fakta terulang dari waktu ke waktu sebenarnya bahwa manusia itu sering terjebak kepada yang namanya rutinitas. Baik pada perjanjian lama dalam Alkitab kita ini, terus nanti sudah bisa lihat dalam perjanjian baru, termasuk dalam sejarah bapak-bapak bergereja. Termasuk pada zaman John Wesley ada. Termasuk juga zaman ini. Banyak orang terjebak kepada rutinitas yang hanya mengikat, yang hanya dilakukan tanpa lahir dari hati. Justru makanya kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya itu, Yesaya 29 ayat 13, umatku ini dengan mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak. Saudaraku, saudara sekali lagi, fakta membuktikan bahwa manusia itu sering terjebak pada rutinitas. Sudah berkali-kali di dalam kitab perjanjian lama kalau sudah memperhatikan membaca Yesaya tadi seperti yang saya kutip, kitab Amos, saudaraku, makanya sampai dalam kitab Amos kenapa begitu kayaknya tidak disukai ibadah, bukan ibadahnya yang tidak disukai, karena cuma terjebak kepada rutinitas dan ibadah itu tidak mengubah apa-apa. Saudaraku, termasuk pada zaman John Wesley. John Wesley ada hidup di tengah-tengah gereja yang juga terjebak kepada rutinitas. Maka slogan yang didengungkan oleh John Wesley, Metodis itu adalah agama hati. Religion of the heart. Agama hati.
Agama yang bukan hanya aturan di luar. Tapi agama yang betul-betul lahir dari hatimu. Yang mengubah hatimu. Itu makanya kalau kemarin kita berbicara tentang Others Gate minggu lalu. Pak bisa mengingatkan kepada kita. Bagaimana pengalaman rohani John Wesley pada saat 24 Mei itu. 1738 itu. Hatinya diubah. Itulah yang mengubah dia. Segala sesuatu yang dilakukan selama ini. Makanya beberapa minggu lalu saya katakan. Kalau soal rajin sebelum itu juga rajin. Kalau soal melayani sebelum itu juga melayani. Tapi melayani karena ketakutan. Tapi sekarang karena mengasihi Allah. Sesuatu yang sangat berbeda sekali saudara-saudaraku. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang poin yang pertama ini. Tuhan memanggil keluarga saya dan saudara untuk beribadah hanya kepada Dia saja. Saudara, saya mengingatkan kita, penyembahan yang benar itu selalu dimulai dari hati yang menyembah. Bukan ritualnya. Hatimu yang menyembah, maka engkau akan mengerjakan ritual penyembahan. Hatimu yang mengasihi Tuhan, maka engkau akan dengan setia mengerjakan ritual itu. Hatimu yang taat, maka akan terekspresi bagaimana saudara betul-betul taat secara kelihatan oleh orang lain. Penyembahan yang benar didahului dari atau diawali dari hati yang menyembah, saudara. Jadi kita, saya dan saudara, keluarga kita dipanggil untuk menyembah kepada Dia saja. Saudara, ketika bicara tentang poin ini, berarti ukuran keluarga ini baik atau tidak. Bukan hanya sekedar baik-baik. Bukan hanya sekedar, oh sudah baik-baik kok, akur-akur kok suami istri, anak-anak sudah baik-baik kok, adem-adem saja. Bukan. Ukurannya adalah apakah keluargamu sudah menyembah dan taat kepada Tuhan saja. Saudara, yang kedua, kalau Tuhan memanggil saya dan keluarga saya dan saudara untuk menyembah kepada Tuhan saja, lalu bagaimana kita membawa keluarga kita? Saudara, ada satu kata yang menarik ketika saya membaca ini, karena Yosua mengatakan gini, aku dan seisi rumahku. Saudara perhatikan baik-baik. Aku dan seisi rumahku. Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel pertama. Tapi Yosua juga bukan hanya pemimpin bangsa Israel, tapi dia juga pemimpin rumah tangganya. Tentu konteks rumah tangga, berbicara rumah ini bukan hanya sekedar rumah keluarga inti. Ya, konteks Yosua juga bukan hanya keluarga inti artinya suami istri anak-anak, bukan hanya itu. Rumah ini juga dalam konteks Yosua mungkin lebih luas karena zaman itu sudah ada yang namanya sistem bed up itu berarti rumah bapak. Rumah bapak itu dari kakek, ya kakek, kemudian orang tua, anak-anak, cucu. Mungkin ada lebih besar lagi, ada tingkatan-tingkatannya. Tapi siapa saja yang ada lingkaran kita, ada dalam lingkaran kita, itulah keluarga. Termasuk kalau ada orang kerja di tempatmu. Termasuk kalau ada orang tinggal di tempatmu. Keluargalah itu. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik katanya. Aku dan seisi rumahku. Saudara, ini berarti Yosua mau mengatakan bukan rumahku tanpa aku. Oke. Dan kebenaran yang kedua, bukan aku tanpa rumahku. Jadi sekali lagi saudara-saudara berbicara iman, jangan hanya pikirkan dirimu sendiri. Jangan merasa hebat kalau kamu sendiri beriman, keluargamu tidak. Jangan merasa hebat kalau engkau sendiri yang setia kepada Tuhan, keluargamu tidak. Karena apa? Karena bukan rumahku tanpa aku, bukan aku tanpa rumahku. Saudara, dulu saya pertama ikut
camp apa ya namanya itu? Saya kesel juga sebetulnya ikut camp apa ya? KLC. Ya, KLC ya, Kingdom Leadership Camp ya. Yang saya kesel tuh gini. Karena di setiap kelompok itu pasti selalu ada yang buat ulah. Termasuk kelompok saya. Selalu buat salah. Nah kalau kesalahan satu orang ditanggung siapa? Satu kelompok. Kita berjuang bagaimana benar gara-gara ini ulah yang salah-salah ini. Saya ikut nanggung. Pada waktu permainan itu, camp itu saya betul-betul gak senang sebetulnya. Tapi ketika saya renung-renungkan, ya, waktu saya merenungkan statement ini, saya ingat kembali camp itu. Benar juga ya. Kesalahan satu orang, kesalahan satu keluarga. Kesalahan satu keluarga, kesalahan satu orang. Artinya, Bapak Ibu, saya dan saudara punya ikatan yang tidak dipisahkan dari keluarga kita. Jadi sekali lagi, bicara beribadah, bicara ketaatan, saudaraku, bukan hanya bicara tentang diri sendiri, tapi bicara keluarga. Jadi bapak-bapak di rumah, kamu boleh punya satu kepastian, bagaimana kamu tanpa keluarga itu bukan keluarga, bukan rumah tanpa kamu. Sebaliknya, bukan kamu tanpa rumah. Ibu-ibu juga sama, adik-adik juga sama. Jadi kesalahan bapak bisa ditanggung satu keluarga. Kesalahan ibu bisa ditanggung satu keluarga. Kesalahan adik-adik, anak-anak maksud saya juga bisa ditanggung satu keluarga. Jadi gak bisa dipisahkan. Saudaraku, prinsip ini. Nah saudara, kalau kita berbicara ini sekali lagi ada ikatan satu dengan yang lain dan keluarga. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana ini, ada prinsip juga yang diajarkan. Ya, di sana tadi, aku dan seisi rumahku. Surat ini berarti Yosua bicara apa? Karena bentuknya akan loh saudaraku. Kami akan, saudaraku, bentuknya seperti itu. Berarti ketika kita bicara apa? Aku dan seisi rumahku berarti bicara apa? Aku duluan, kemudian rumahku. Ibu-ibu gak perlu lihat bapak gak perlu lihat ibu, adik-adik gak perlu lihat orang tua. Ikuti saya baik-baik. Aku duluan, siapa duluan? Aku, siapa duluan? Aku. Gak usah tunjuk yang lain. Soalnya persoalan dimanapun, mulai dari rumah, termasuk di dalam organisasi, gereja, termasuk dalam tingkat yang tinggi mungkin pemerintah. Yang paling gampang itu menunjuk orang lain untuk memulainya. Kebenaran firman Tuhan ini justru berbicara tentang aku duluan. Kemudian baru orang lain mulai. Sekali perhatikan baik-baik. Saudara, jangan lihat istrimu, bapak-bapak, pria, teman saya. Ibu-ibu gak usah lihat suamimu. Anak-anak gak usah lihat bapak dan mamamu. Ya, memang yang di kosan sendiri gak ada yang dilihat. Ya lihatlah dirimu sendiri. Aku duluan. Baru kemudian anggota keluargaku. Saudara, berarti ketika kita berbicara tentang beribadah hanya kepada Tuhan saja, mulai dari startnya dari diri sendiri. Saudara, bisa saja mulai dari bapak, bisa saja mulai dari ibu, bisa saja mulai dari anak. Saya pernah lihat beberapa contoh saudaraku yang keluarga itu dimenangkan bukan dari bapak, bukan dari ibu, dari anak. Maka saya rindu ketika kita jumpa dengan anak-anak kecil, remaja, saudara perhatikan baik-baik. Karena mereka pun
bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulai sesuatu di rumahnya. Ada keluarga yang dimulai dari ibu, dari istri. Ada keluarga yang dimulai dari suami. Saudara, poinnya adalah jangan lihat orang lain, mulai dari dirimu. Dari diri sendiri. Aku duluan, kemudian. Saudaraku, jadi startnya di mana? Bukan di sana, startnya di sini. Diri sendiri, saudaraku. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di sini, saudaraku, ini hal yang menarik saudaraku sebetulnya. Ketika kita berbicara kenapa tadi di awal saya katakan Yosua membawa orang-orang Israel ini, pemimpin-pemimpin ini di Sikem. Tempat di mana Allah dulu berjanji. Dan sekarang janji itu sudah dipenuhi. Maka saudara perhatikan ayat 14, ayat itu diawali dengan oleh sebab itu. Oleh sebab itu berarti ada sesuatu yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, sebab mana? Itunya apa? Nah Bapak Ibu sebenarnya bisa memperhatikan ayat 2 sampai yang ke-13 dari pasal yang ke-24 ini, Yosua memperlihatkan apa-apa saja yang telah Tuhan kerjakan. Dari mulai Tuhan memanggil Abraham, bagaimana Tuhan memberikan janji, bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan memimpin mereka melewati Laut Merah, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang Israel di padang gurun yang sangat ekstrim cuacanya, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya di perjalanan. Ada banyak disebut apa dan bagaimana yang Tuhan sudah kerjakan. Dan sudah semua orang Israel itu mengerti. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang membawa keluarga kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, hati-hati dengan motivasi. Banyak orang, saudara-saudaraku, mengajak keluarganya kepada Tuhan itu dengan motivasi supaya. Kayaknya keluarga kita ini susah-susah aja. Kayaknya kita sungguh-sungguhlah cari Tuhan supaya keluarga kita diberkati. Pak, kayaknya papa ini berapa kali berusaha gagal terus, apalagi pandemi ini makin susah hidup kita. Ayolah Pak, sungguh-sungguh cari Tuhan biar kita diberkati. Nah, supaya kalian nggak ikutan papa mama yang susah ini, carilah Tuhan supaya kau diberkati. Saudara, banyak orang mencari Tuhan supaya. Maka tidak sedikit orang yang kandas di tengah jalan karena supayanya tidak dapat. Justru Yosua ketika menantang orang Israel ini bukan supaya. Tapi mereka harus menyembah kepada Tuhan saja. Sebab artinya Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara buat saya dan saudara. Saudara, ini satu motivasi yang sangat berbeda. Kalau engkau datang kepada Tuhan karena engkau sudah mengalami kasih anugerah yang Tuhan sudah kerjakan buatmu, kamu kerjakan itu sebagai bentuk ucapan syukurmu di hadapannya. Kamu tidak akan mudah jatuh. Mau susah, mau mengalami kesulitan, kamu akan setia kepada Tuhan. Tapi ketika engkau ikut Tuhan supaya, maka apa yang dialami oleh orang Israel akan kau alami. Sudah tahu? Orang Israel sepanjang perjalanan di padang gurun itu berapa kali mereka itu berselingkuh. Selingkuh sama Tuhan, selingkuh terhadap Tuhan, bukan sesama. Menyembah di sana, menyembah di sini, menyembah di sana. Kenapa? Karena mereka punya motivasi ikut Tuhan supaya. Perhatikan sejak mereka mengikuti Musa, apakah seperti ini Musa, apakah seperti ini? Sampai gedek si Musa itu.
Kenapa? Mengikut Tuhan supaya. Tapi Yosua hari ini bilang apa? Oleh sebab itu, karena Tuhan yang sudah melakukan ini semua buat Anda, buat kamu semuanya, beribadahlah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, Tuhan sudah melakukan perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Tapi sayangnya sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan ada banyak orang-orang Kristen yang katanya Kristen dari kecil pun kadang tidak menyadari kebenaran ini. Menyadari karya Tuhan dalam dirimu, menyadari penebusan Tuhan untukmu, menyadari bagaimana Tuhan mengasihimu, itu yang harus engkau ajarkan kepada keluargamu. Bukan supaya, tapi Tuhan sudah lakukan sesuatu buat engkau. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita meneruskan bacaan ini, saudara, sebetulnya ada satu hal yang indah. Di dalam ayat yang ke-21 dan 24, saudaraku, orang Israel menjawab dengan jelas gini. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Tapi ini Yosua ini memang men-challenge terus. Men-challenge terus, menantang. Kenapa? Yosua ini memperlihatkan. Itu ngomong-ngomong saja. Karena dulu waktu di Mesir juga sama kan. Waktu dihukum sama kan. Di perjalanan di padang gurun. Ya, waktu sedang mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Waktu Yosua pimpin sama juga kan. Maka Yosua apa benar? Dia tantang terus dengan berbagai segi. Tapi orang Israel kata, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 24 diulangi lagi. Ya, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara, apa enggak luar biasa jawaban ini? Saudara, dua hal ini yang saya ingin Anda boleh mengerti kebenarannya dan mengalaminya. Tuhan memanggil keluarga saya dan saudara. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga Anda. Saya tidak mengerti. Mungkin saudara, keluarga saya bagus kok Pak. Baik-baik kami, suami istri akur, anak-anak baik, semua mengerti. Itu enggak cukup. Kamu harus pastikan keluargamu hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kamu harus pastikan engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak-anak hanya menyembah, beribadah, taat kepada Tuhan saja. Akur saya tidak cukup. Mungkin sebagian merasa, Pak, saya capek. Kayaknya saya di rumah berjuang sendiri. Mungkin sebagian mengatakan, Pak, saya lelah. Anak-anak saya tidak bisa saya arahkan. Bahkan mungkin di antara kalian merasa frustasi. Kayaknya kami tidak berguna, saya tidak berguna. Karena saya tidak bisa membawa seluruh keluarga saya. Sudah perhatikan baik-baik. Ketika kita berbicara tugas panggilan ini yang Tuhan inginkan, mulai dari kamu dulu. Saudara, ketika kita berbicara Bapak gereja kita, banyak orang menjadikannya maaf kalau saya pakai istilah ini, kadang-kadang menjadikan bahan cibiran. Ketika kita berbicara tentang John Wesley, kemudian dihadirkan keluarga. Ya, selalu orang kecil. Tapi bagi saya sendiri, ketika saya mempelajari apa yang dialami oleh John Wesley, dia orang yang hebat. Dia menerapkan apa yang Yosua hari ini kemukakan kepada kita. Dia mulai dari dirinya mengawalinya. Saudara, semua orang tahu yang membaca sejarah John Wesley
bahwa John Wesley mempunyai kehidupan rumah tangga yang tidak ideal. Masa pacaran pun ada masalah. Dan ketika dia menikah, ada masalah juga. Bahkan dia selama 30 tahun kurang lebih pernikahannya, dia tidak merasakan satu keindahan di dunia ini. Tapi saudaraku, salah satu pengakuan yang dia buat kepada Henry Moore menyangkut rumah tangganya. Dia bilang apa? Dia bilang seperti ini. Dia bilang gini sama Henry Moore. Tuhan mengubahkan kesedihan yang berkepanjangan kepada kebaikan. Perhatikan baik-baik. Jikalau dia nyebut istrinya si Mary atau Noah Bezalel, ini siapa bacanya saya tidak begitu ngerti. Jikalau dia istrinya itu menjadi istri yang lebih baik, mungkin saya tidak setia terhadap karya besar Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan hatinya. Saudara, dia tidak memburukan istrinya, bukan itu yang dia sedang lakukan. Tapi yang dia sedang lakukan bagaimana di tengah-tengah keluarganya dia punya salib. Ketepatan istrinya. Mungkin bapak ibu punya salib yang lain. Mungkin anakmu. Mungkin suamimu. Mungkin salah satu anggota keluargamu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Wesley. Percayalah hal yang tidak ideal itu justru Tuhan pakai untuk kebaikanmu. Kalau keluargamu begitu ideal, begitu nyaman, mungkin engkau tidak berusaha menyenangkan hati Tuhan. Engkau hanya habiskan hidupmu untuk menyenangkan keluargamu. Prinsip yang penting adalah mulai dari dirimu. Saudara, apapun kondisi keluargamu hari ini, kita biarkan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita, memimpin kita, memampukan kita setiap saat. Mari Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berdoa masing-masing di rumah. Apakah engkau pribadi-pribadi yang sudah memulai, atau engkau pribadi yang selama ini hanya menuntut orang lain? Biarkan firman Tuhan ini mengingatkanmu, engkau yang harus memulai. Mulai dari dirimu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, katakan setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah Tuhan. Ini doa kami semua. Kami pun ingin seperti Yosua. Aku dan keluargaku, kami
akan beribadah kepadamu saja. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini lebih sering melihat orang lain sebagai sumber masalah di rumah tangga kami. Ampuni kalau kami selama ini selalu menuntut orang lain yang harus memulai dan bukan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami sering membandingkan rumah tangga kami dengan keluarga rumah tangga orang lain. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami untuk keluarga kami menyembah Engkau saja. Dan itu mulai dari kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa memulai, baik kami seorang suami, seorang ayah, maupun kami seorang istri, seorang ibu, bahkan kami seorang anak, atau siapapun kami boleh memulainya. Kami rindu pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi berkat besar untuk kami boleh memulai perkara-perkara besar di keluarga kami. Tuhan, kami mensyukuri buat setiap salib yang ada di masing-masing keluarga kami yang berbeda satu dengan yang lain. Kami ingin berkata seperti John Wesley bahwa Tuhan memakai semua itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh membawa seluruh keluarga kami beribadah kepadamu saja. Membawa seluruh keluarga kami untuk taat kepadamu saja. Kami membutuhkan pimpinan, lawatan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari semua yang ingin diberkati oleh Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kantong persembahan ada 3, 2 untuk kas gereja, 1 untuk dana sosial. Dan boleh juga ditransfer melalui rekening yang ada dalam nafiri kita atau dikumpulkan dan dibawa setelah ibadah kembali bersama-sama di gereja kita ini. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 164 ayat 1 sampai 5. Memberi
Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ayat kelima kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pernyataan Tuhan dalam kebaktian kami pada hari ini yang penuh sukacita. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa kami yang baik, ajar kami agar kami tetap setia untuk mengikuti Engkau, di mana melalui firman-Mu itulah yang menuntun jalan hidup kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih, karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima, kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan
dalam kehidupan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami pada hari ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu yang kudus dan dapat digunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Bapa kami yang baik, ajarkan juga kami ya Bapa untuk terus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkan kita semua boleh mengikuti apa yang dikatakan Yosua. Tetapi aku dan seluruh seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan saja. Arahkan hatimu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat penyertaan daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah memberkati, itulah menyertai kamu sekalian dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita saat sejenak, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita.